Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami di sini dalam kesempatan akan menyampaikan beberapa informasi terkait perkenalan, yaitu aplikasi berbasis web untuk minimarket ataupun toko-toko retail yang ingin mempunyai toko agar lebih sistematis, baik itu di dalam laporan keuangan, kemudian laporan stok barang, kemudian dan sebagainya. Setelah kita login, kemudian kita akan menemukan beberapa tampilan dan bahkan beberapa menu yang ada di dalam aplikasi ataupun sistem ini. Yang pertama itu adalah ada dashboard, kemudian transaksi, kemudian ada manajemen produk, kemudian ada data pelanggan dan lain-lain yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang perlu kita ketahui bahwasanya di dalam aplikasi ataupun sistem ini dibuat, yaitu yang pertama untuk memudahkan mereka di dalam penjualan, kemudian dan juga masih banyak kekurangan, bisa dikembangkan ataupun bisa diteliti sesuai dengan kebutuhan, dan bahkan bisa menjadi laporan praktek tugas akhir, mungkin bisa jadi. Kemudian juga yang perlu diketahui bahwasanya aplikasi di sini sudah memakai print stroke otomatis, kemudian ada juga support terhadap alat scanner yang seperti halnya di Indomaret itu. Langsung saja untuk menyikat waktu, dalam dashboard di sini kita akan menemukan beberapa tampilan. Tampilan yang pertama itu adalah tampilan penjualan hari ini, keuntungan ataupun total penjualan hari ini. Kemudian ada penjualan bulan, kemudian transaksi yang sudah dilakukan untuk hari ini, kemudian ada total produk. Kemudian juga di dalam dashboard sudah tertera tampilan produk terlaris, bahkan ada stok menipis ataupun peringatan. Kemudian lanjut, kita ke menu selanjutnya, yaitu menu transaksi. Alangkah lebih baiknya kita menginput yang ada di dalam manajemen produk. Di dalam seperti ini kita akan menemukan beberapa menu. Yang pertama itu adalah tambah produk, di mana menambah produk di sini dengan satu persatu. Seumpamanya kita menjual sampo, untuk barcode-nya tinggal mengisi, kemudian harga belinya itu satu renteng seumpamanya 12.000. Kemudian di harga jual itu anggaplah 14.000. Kemudian untuk stok awal itu sekitar ada 1.000 stok. Kemudian kita klik simpan produk. Setelah kita klik, maka akan muncul di daftar produk, seumpamanya ini sampo. Maka di dalam harga beli, kemudian harga jual, di sini kita sudah menampilkan profit sesuai dengan harga beli, kemudian harga jual, dan di stok yang ada. Kemudian di statusnya juga tersedia. Kemudian juga kita bisa mengimpor data-data yang ada daftar produk, agar kita tidak satu persatu, sehingga sangat memudahkan caranya, yaitu kita tinggal mendownload template, kemudian setelah itu kita buka, maka kita akan menemukan tampilannya seperti ini. Setelah kita buka, kita pilih file, kemudian kita import. Setelah kita menginput semua barang yang ada di toko kita, kemudian ini kita bisa menggunakan transaksi POS, yaitu ketika sudah ada pembeli, maka dengan dua cara, yaitu dengan cara kita menambah secara manual ataupun dengan menyekan barcode
yang ada dalam produk tersebut. Caranya yaitu kita mengklik add atau menambah berapa jumlah yang membeli. Setelah itu seumpamanya kita pembeli membeli 2 atau 3 produk. Setelah itu ada membeli juga sampo, ada 2 keranjang. Setelah itu totalnya sudah otomatis menjadi 74.000. Kemudian membayarnya berapa? Seumpamanya membayarnya pembeli itu 100.000, maka kembaliannya sudah di total secara otomatis. Setelah dirasa cukup produk yang dibeli, kita tekan proses checkout. Setelah itu maka di sini kita akan menemukan tampilan, yaitu tampilan struk yang sudah otomatis menampilkan. Di sini ada nama toko, kemudian alamat, kemudian telepon, kemudian juga ada nomor transaksi, kemudian ada produk yang dibeli, kemudian ada total, bayar, dan kembali. Kemudian selanjutnya kita ke menu data pelanggan. Data pelanggan di sini adalah data yang opsional, baik itu bisa diinput, diisi ataupun tidak, karena memang dalam tujuan pembuatan aplikasi di sini hanya fokus terhadap manajemen produk, kemudian ada transaksi dan bahkan laporan. Kemudian selanjutnya itu kita menemukan sebuah menu, yaitu manajemen user. Ini bisa dikondisional juga, karena mungkin ada beberapa toko yang cuman hanya pakai 1 kasir dan plus sekaligus sebagai admin. Kemudian ada laporan. Nah, ini laporan, kita akan menemukan tampilannya seperti ini. Karena untuk laporan di sini sudah memuat beberapa jenis laporan, yaitu ada laporan penjualan pada hari ini, kemudian laporan stok barang, kemudian ada laporan keuntungan. Setelah itu seumpamanya kita ingin mengimpor laporan penjualan pada hari ini ataupun dari di tanggal tertentu sampai tanggal tertentu, kita tinggal menginput tanggal yang sesuai kita kehendaki. Setelah seperti itu kita akan menemukan sebuah ekspor Excel ataupun ekspor PDF dan bahkan print. Kita coba ekspor PDF, maka otomatis akan menampilkan sebuah laporan penjualan. Di sini ada periode, kemudian tanggal cetaknya. Kemudian selanjutnya kita akan menemukan sebuah pengaturan sistem, yaitu di mana pengaturan di sini kita akan menemukan tampilan profil toko, di mana setelah kita menginput nama toko, kemudian telepon dan alamat, maka akan muncul di struk yang akan menjadi bukti transaksi. Selanjutnya juga ada menu backup database yang akan membackup dari data-data yang ada. Kemudian selanjutnya ada reset data, di mana menu di sini untuk menghapus data-data stok ataupun input yang ada di sistem ini. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara kita menghapus semua, kemudian setelah itu kita reset, kemudian total sistem. Sekali lagi, dalam pembuatan aplikasi di sini, yang pertama ingin menciptakan sebuah inovatif agar toko-toko kecil, bahkan minimarket kecil bisa berinovatif dan lebih rapi, terutama di dalam manajemen produk, kemudian laporan dan sebagainya. Kemudian juga bisa difungsikan sebagai perkembangan sesuai yang dibutuhkan kepada toko masing-masing, karena masih banyak kebutuhan yang harus disesuaikan, jadinya tidak bisa
kami menyesuaikan secara kebutuhan yang per individu. Ya, sekian dari kami di dalam penyampaian pengenalan aplikasi Kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.